Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Sekali peristiwa beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Ninive bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomon, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomon." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, selamat pagi, salam sehat, jangan lupa bahagia. Renungan harian saya pada tanggal 20 Juli 2020 ini berjudul "Sekedar tahu atau memang percaya?". Dalam bacaan Injil yang diambil dari Matius 12 ayat 38 sampai 42, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat meminta tanda kepada Yesus. Tanda apa ya yang dimaksudkan? Adalah tanda bahwa Yesus itu datang dari Allah. Tetapi menurut mereka yang datang dari Allah itu harus sesuai dengan alur dan aturan yang ditentukan dalam hukum Taurat mereka. Jumlah aturan itu ada 613 yang terdiri dari 365 larangan yang harus dihindari dan 248 perintah yang harus dilaksanakan. Masalahnya, Yesus ini kerap kali melanggar aturan itu. Misalnya, menyembuhkan orang pada hari Sabat, menyentuh orang yang berpenyakit pendarahan, menyentuh mayat, menyentuh orang pesakit kusta, itu mereka semua najis. Lalu Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Itu tidak boleh, hari Sabat dilanggar. Demikian juga Yesus juga mengatakan bahwa semua makanan itu tidak najis. Yang najis itu bukan yang masuk dalam mulut manusia, tapi yang keluar dari manusia. Padahal mereka punya aturan, beberapa makanan itu najis. Maka dari itu, diberi tanda apapun mereka tetap saja tidak percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Satu-satunya tanda yang diberikan adalah tanda Yunus. Ada 2 hal yang pantas dicermati dalam tanda Yunus. Pertama, Yunus hadir di Ninive dan memaklumkan pertobatan. Di sana Yunus tidak mengadakan mukjizat apapun, cuma hadir dan ngomong. Namun orang-orang Ninive percaya. Sementara Yesus hadir dan melakukan banyak mukjizat lebih daripada Yunus. Namun mereka tetap tidak percaya bahwa Yesus membawa kebaikan bagi banyak orang. Kedua, Yunus berada dalam perut ikan selama 3 hari dan orang-orang Ninive percaya. Lalu selamatlah mereka.
Yesus berada dalam makam selama 3 hari. Sepertinya Yesus sudah tahu sebelumnya bahwa para ahli Taurat dan kaum Farisi ini tetap tidak percaya meskipun Yesus bangkit. Percuma saja mereka diberi tanda. Bagaimana penerapannya untuk kita? Apakah kita percaya bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan? Apa jawaban kita ketika ditanya, apa tandanya bahwa engkau percaya kepada Yesus? Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa Yesus hadir bersama kita karena pelajaran agama dan homili-homili yang mengatakan demikian. Pengetahuan itu menjadi hanya sekedar pengetahuan jika hanya ada di otak saja dan tidak masuk ke hati. Pengetahuan itu menjadi kepercayaan jika masuk ke dalam hati dan membawa perasaan aman dan nyaman dalam pengalaman hidup. Para ahli Taurat dan para orang Farisi tahu bahwa Yesus itu bisa melakukan banyak mukjizat. Tetapi mereka tidak percaya karena merasa tidak aman dan nyaman dengannya. Malah menuduh bahwa Yesus mengusir setan dengan penghulu setan. Kepercayaan itu menjadi keyakinan jika kadarnya sudah tinggi, hampir mendekati 100%. Bahkan yang sempurna sampai 100% seperti keyakinan bahwa setelah hari Senin pasti Selasa. Jika keyakinan ini berhubungan dengan Tuhan, namanya iman. Saudara-saudara, mari kita cermati pengalaman kita masing-masing. Apakah memang kita termasuk orang yang percaya kepada Yesus atau tidak? Di sini saya menawarkan beberapa tanda orang yang percaya kepadanya. 1. Ada keinginan untuk semakin mengenal siapakah Yesus. Baik melalui kitab suci maupun melalui ajaran-ajaran gereja. 2. Ada keinginan untuk selalu berkontak pribadi dengannya, baik melalui doa, liturgi, maupun tindakan-tindakan kasih. Kenapa selalu berkontak? Karena ada perasaan rindu kepadanya. 3. Merasa aman dan nyaman dan ada sukacita ketika semua dijalankan bersama dengan Dia. 4. Merasa malu jika gagal mengasihi Tuhan dan sesama, baik dalam hati maupun dalam tindakan. 5. Merasa malu jika berbuat salah dan dosa. Nah, ini yang bagian ini yang rupanya semakin tipis di kalangan kita. 6. Merasa malu jika kurang maksimal dalam mengembangkan diri dan menyumbangkan sesuatu yang baik untuk orang lain. Ini pesan khusus bagi orang malas. 7. Merasa malu jika tidak peka terhadap kebutuhan sesama, khususnya mereka yang menderita. 8. Perlu segera bangkit ketika sedang terpuruk. Dan mungkin masih ada tanda-tanda yang lain. Yang jelas di dalam hati kita ada kerinduan untuk semakin mengenal Yesus, semakin menyayangi Yesus, dan semakin melayani Dia, menjadi seperti Dia. Marilah kita mohon terang Roh Kudus untuk membimbing kita supaya kita semakin percaya kepada Yesus, penuntun kita kepada jalan keselamatan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita semua selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.